Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Takin, NIM 21210024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Dalam strategi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah terdapat pengertian yang berbeda-beda tergantung pada aspek dan tinjauannya. Dari aspek ekonomi daerah mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Contoh sifat yang sama yaitu dari segi pendapatan, pekerjaan sosial budaya, geografis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu suatu daerah dianggap sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh suatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini disebut dengan daerah nodal. Kemudian yang ketiga, suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi seperti satu provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Kemudian dalam praktek perencanaan pembangunan ekonomi daerah, maka pengertian yang ketiga yang lebih banyak digunakan karena di dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan dari berbagai pemerintah. Apakah pembangunan ekonomi daerah? Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan juga pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok ini terletak pada penekanan tindakan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah, bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Kemudian juga terdapat konsep dalam paradigma baru teori pembangunan daerah, yaitu komponen kesempatan kerja mempunyai konsep lama dan juga konsep baru. Konsep lamanya yaitu semakin banyak perusahaan maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan. Kemudian konsep barunya yaitu perusahaan harus mengembangkan pekerjaan sesuai dengan kondisi penduduk yang ada di sekitar. Yang kedua, komponen basis pembangunan. Konsep lamanya pembangunan sektor ekonomi, kemudian konsep baru perkembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Yang ketiga, aset-aset lokasi. Konsep lamanya yaitu keunggulan komparatif didasarkan pada fisik. Konsep barunya keunggulan kompetitif ini didasarkan pada kualitas lingkungan. Yang keempat, sumber daya pengetahuan. Konsep lama sumber daya pengetahuan yaitu kesediaan angkatan kerja. Kemudian konsep baru
pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi. Terdapat 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan juga stimulator bagi lahirnya inisiatif pembangunan daerah tersebut. Yang pertama yaitu entrepreneur. Entrepreneur ini pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnisnya. Pemerintah bisa mengembangkan usahanya secara individu atau sendiri. Kemudian koordinator, pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk mengedepankan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya. Kemudian yang ketiga, fasilitator. Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan, attitude atau tingkah lakunya di dalam daerahnya. Kemudian yang terakhir, stimulator. Stimulator ini pemerintah daerah dapat menstimulasi, menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.